Nama Irfan Mustafa, tempat tanggal lahir di Garut 6 September 1986. Ya, terus tinggal dari kecil di Garut. Sekarang setelah beres kuliah tinggal di Bandung. Pendidikan SD saya di Garut sampai SMA di Garut, terus baru kuliah pindah ke Cimahi. Saya dulu kuliah di S1 pendidikan dokter di Unjani dan ngambil keprofesian kedokterannya di Cimahi juga di Rumah Sakit Bustira. Nah, jadi gini, dulu tuh waktu pas zaman koas ya, kita sebutnya profesi itu koas. Dulu tuh saya bercita-cita pengen melanjutin sekolah spesialis ya. Tapi karena dulu melihat orang tua udah pantang-panting nyekolahin, saya nggak berpikiran pengen langsung lanjut sekolah lagi, karena kan pikirnya orang tua harus membiayai lagi sekolah gitu kan ya. Ditambah dulu adik saya juga baru masuk kuliah juga gitu kan. Nah, semenjak masih keprofesian, saya berpikir nih, saya kalau mau sekolah bisa, tapi harus saya ngebiayain sendiri, nggak bisa dibiayain sama orang tua. Akhirnya mungkin teman-teman saya dulu yang lain itu pas lagi kuliah, kalau saya itu udah mulai nyari tempat praktek gitu. Ini saya kira-kira kalau nanti saya beres sekolah, saya mau kemana gitu. Dulu saya buka itu ada beberapa tempat, dan yang dipilih ternyata lokasinya itu lokasi yang menurut orang-orang mungkin gak strategis gitu. Jadi jalan raya, masuk ke gang, habis masuk ke gang, masuk lagi komplek perumahan. Udah masuk komplek perumahan kan ada jalan protokol ya perumahan, masuk lagi ke dalam lagi gitu ya. Jadi ada, boleh dibilang mah belok-beloknya itu banyak banget lah. Nah, terus saya berpikir gini, minimal saya tempatin di situ, saya ngikutin keinginan orang tua gitu ya. Karena takutnya gini, kalau kita nggak ngikutin orang tua, takutnya nanti nggak ada rezekinya gitu ya. Jadi pas saya buka di sana, saya nggak ada kenal, nggak ada siapa gitu ya orang sana. Jadi ada ada rasa, aduh ini kayaknya bakal maju atau enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah, meskipun bulan pertama itu saya pasien cuma 1 bulan pertama itu ya, tapi saya ngobrol sama orang tua udah nggak apa-apa. Saya kan ngontrak di situ udah setahun gitu kan ya, bayarnya udah nggak apa-apa, rame gimana nanti. Alhamdulillah dari situ saya mulai marketing lah ya, marketing ke tetangga-tetangga, ke posyandu, ke kader. Nah, alhamdulillah dari situ mulai tuh ada pasien satu gitu kan ya. Nah, sampai 2013 saya sudah setahun tuh, akhirnya asalnya saya praktek pribadi dirubah jadi klinik. Nah, nama klinik sekarang ini Klinik Mustafa. Nah, Klinik Mustafa itu belakang nama saya Irfan Mustafa gitu. 2014 pindah, 2014 tuh saya alhamdulillah udah ada penghasilan gitu kan ya, ada rencana mau sekolah. Nah, ketika rencana mau sekolah, saya ngobrol sama istri, gimana mau sekolah boleh nggak? Istri bilang boleh, tapi dulu saya nikah 2012 saya nikah, sampai 2014 tuh saya belum punya anak. Dalam program itu ada ceritanya juga. Jadi saya udah nyobain berbagai macam metode, ternyata belum dikasih juga. Akhirnya saya memutuskan sama istri untuk bayi tabung. Nah, akhirnya istri saya bayi tabung, bayi tabung di bayi tabung di Surabaya. Alhamdulillah berhasil. Berhasil itu 2014 itu kembar 3 ya, kembar 3 berhasil. Tapi qadarullah, mungkin karena istri saya kan kecil perawakannya, terus hamilnya 3, umur usia 5,5 bulan, itu nggak kuat
rahimnya. Itu akhirnya 5,5 bulan keluar tuh ketubannya keluar, tapi nggak pecah, keluar aja. Akhirnya konsultasi sama dokternya, gimana nih? Dulu kan saya di Surabaya. Di Surabaya saya pindah ke umur kehamilan 2 bulan, pindah lagi ke Bandung. Nah, konsul di sini, kata dokternya kalau mau boleh direduksi namanya. Diambil dulu bayinya 1, ya, yang 2 nanti dipertahanin. Ya, cuman dulu kan saya berpikir sama istri, saya mau ngeluarin yang mana? Kan nggak tega ya, ngeluarin 1 anak yang masih hidup sengaja dikeluarin. Tapi dari situ istri saya sama saya memutuskan akhirnya ya udahlah keluarin aja semua. Ya akhirnya dikeluarin tuh, si bayinya bertahan cuma 2 hari semuanya meninggal. Nah dari situ saya baru mulai terbuka apa yang namanya rezeki. Ya, saya sama istri udah sekarang gak usah mikirin apa yang ada di dunia, ya, karena yang ada di dunia insya Allah kalau udah rezeki kita pasti akan rezeki kita. Ya. Nah istri saya akhirnya bukalah barang, saya bilang mau praktek nggak? Istri saya bilang dia mau praktek aja. Nah istri saya praktek, bukalah tuh Vanilla Beauty Care. Nah bukalah yang skincare ini nih. Akhirnya saya buka umumnya, istri saya buka skincare-nya. Saya 2016 alhamdulillah, 2015 lah, 2014 keguguran, 2015 alhamdulillah istri saya hamil normal, ya. 2016 lahir anak yang pertama, 2000 belum genap setahun istri saya hamil lagi anak yang kedua, ya. Belum setahun lahir lagi istri saya anak yang ketiga. Jadi 2016, 2018, 2019 lahir tuh anak saya tiga-tiganya gitu ya. Nah itu yang saya nggak tahu ya, itu mah hanya Allah yang tahu. Dulu saya waktu pas istri saya hamil kembar 3, 2 cowok 1 cewek. Nah ketika saya dikasih lagi sama 2 cowok 1 cewek, jadi 2016 saya buka cabang, 2017 saya merger klinik yang orang lain yang dijual gitu ya. Alhamdulillah buka gitu ya. Dalam proses enaknya ya waktu itu mungkin rezeki sama kita. Dalam proses nggak enaknya saya yang belum siap untuk untuk nyiapin sistem-sistemnya gitu, sehingga karena sistem nggak ada, bisnis saya nggak ada yang pegang. Apalagi kemarin tuh waktu pas COVID itu lumayan keganggu banget ya, meskipun pasien yang sakit banyak, tapi tenaga kesehatan banyak yang keluar. Karena dari situ makanya klinik-klinik sebagian ada yang ditutup, terutama skincare. Karena skincare kan dulu otomatis kan harus buka masker, harus tindakan. Nah jadi nggak banyak orang-orang yang mau perawatan. Akhirnya yaitu skincare kemarin yang banyak kena dampaknya. Yang pasti ya saya sama istri saling bergandengan tangan lah ya. Kondisi A, kondisi B, kondisi C, tetap kita harus bergandengan tangan. Di samping itu ya alhamdulillah ada orang tua, ada keluarga, baik keluarga istri maupun keluarga saya juga gitu kan ya. Mereka support lah dan mereka memberitahu mana yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Itu yang saya bilang itu adalah dari bapak saya. Bapak saya berpikirnya gini, kalau jadi dokter, kalau mau jadi orang yang beriman, bisa jadi orang yang beriman gitu ya. Kalau mau jadi orang yang kufur, bisa jadi yang kufur gitu. Artinya gini, ketika orang sakit, orang nggak punya biaya, ya kita bisa bantu mereka ya, apapun keadaannya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus bantu ya. Nah tapi kalau mau kufur, mau zaman anggaplah saya mau ngikutin zaman jahiliyah gitu, saya nggak akan melihat orang itu punya atau enggak, saya akan melihat itu orang suku mana,
sesuai tarif ya tarif gitu ya. Jadi artinya saya nggak memikirkan orang lain. Nah itulah yang menurut orang tua saya, kalau mau jadi iman jadi dokter yang iman, kalau mau jadi dokter yang kufur ya jadi dokter yang kufur gitu. Nah jadi prinsip yang saya pegang tuh selalu yang dari orang tua saya gitu ya. Prinsip yang lain meskipun sedikit tapi saya bisa berbagi ya. Berbaginya maksudnya gimana? Berbaginya gini, ketika saya punya karyawan, saya nyari rezeki bukan hanya untuk saya dan untuk keluarga saya gitu, tapi untuk karyawan saya dan untuk keluarganya juga. Nah, sehingga ketika saya ngasih gaji untuk karyawan saya, otomatis itu saya ngasih rezeki juga mungkin untuk 1, 2, 3 atau 4 orang dalam keluarga tersebut gitu. Kalau dulu ya, saya cerita dulu. Saya jadi gue dari Subang. Di Bandung, Kabupaten Bandung itu ada 2. Kabupaten Bandung di Cileunyi 1, di Cibiru 1, di Soreang 1. Di Bandung Barat, di sini ada 3. Di sini 1, yang di Cilame sana 1 lagi yang namanya di di Batu Jajar ya. Jadi klinik itu ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OS sama yang di Purwakarta. Yang bertahan itu di sini di Garut, di di Cimahi, berarti yang tersisa ada 4. Yang Purwakarta, Kabupaten Bandung itu semuanya udah sama. Yang di Subang juga dilepas. Sebelum kalian misalkan nih mau buka ya, itu siapin dulu sistemnya dulu. Sistemnya buka, insya Allah nanti mau ngerjainnya siapapun itu bisa. Usaha yang pertama, jangan ngikutin tren ya. Misalnya gini, kayak sekarang skincare kan hebat-hebat ya, banyak yang flexing, punya A, punya B, punya itu, udahlah bisnis itu. Nah itu jangan kayak gitu ya. Yang pertama itu, usahalah di bidang yang kalian kuasai ya. Jangan sekali-kali ikut tren tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian udah tahu, udah menguasai, buatlah sistem tadi. Kata orang Sunda apa ya? Jangan kepiluan melihat orang ini ramai ikut ramai gitu, itu nggak bisa. Nah balik lagi tadi yang saya cerita, yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar gitu ya. Jadi yang pertama, usahalah di bidang yang kalian kuasai. Yang kedua, siapkan sistem ya. Yang ketiga dan yang jangan lupa, nggak boleh melupakan karyawan kalian ya. Karena apapun, setinggi apapun kalian pendidikan, sekaya apapun teman-teman nanti yang diperoleh dari bisnis itu, tetap nggak akan bisa seperti itu kalau tanpa karyawan gitu.